Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 62 dan ini adalah video yang ke-112. Kita lanjutkan ke qauluhu wa'lam annahum qassamuha ila qismaini ainiyatin wa hukmiyatin, bahwasanya para ulama ahli fikih atau fuqaha membagi taharah itu jadi dua bagian. Yang pertama taharah ainiyah, ada di area ghuslun najasah atau izalatun najasah, cara mensucikan najis. Wa hukmiyatin, dan ada taharah hukmiyah, ini kategorinya adalah izalatul hadas atau menghilangkan hadas, baik hadas asghar maupun hadas akbar. Kita bacakan dulu hasyiah i'anahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang membaca tulisan ini, siapa saja yang lewat di halaman ini kemudian membacanya, annahum, kepada sesungguhnya fuqaha, yaitu qassamuha, telah membagi siapa fuqaha kepada itu taharah, ila qismaini, kepada dua bagian, ainiyatin, tegasnya taharah ainiyah, wa hukmiyatin, dan taharah hukmiyah. Kita tuliskan dulu seperti ini, taharah terbagi dua, ada taharah ainiyah dan ada taharah hukmiyah. Taharah ainiyah itu adalah ma la tujawizu mahalla hululi mujibiha. Ini seperti contoh, suatu hari Khalid bertemu Zaid. Ed, mau kemana? Saya mau ke masjid. Ya, ini sudah waktu zuhur, saya mau sholat dulu. Tapi Khalid bilang, bentar dulu Ed, kayaknya di baju kamu ini ada kotoran cicak. Setelah diperiksa oleh Zaid, ternyata benar ada kotoran cicak. Nah, di sini Khalid menyarankan supaya kotoran ini dicuci dulu dengan air. Khalid bilang ke Zaid, Ed, yang dicuci itu tidak perlu bajunya masuk mesin cuci ya, nanti cukup di area yang terkena oleh kotoran tersebut. Begitu hilang kotorannya, kemudian boleh baju ini digunakan untuk sholat ya. Dan ini Ed masuknya kategori taharah ainiyah, sifatnya fisik, ada kotorannya, ada najisnya. Jadi setiap kamu ini contohnya mencuci kotoran cecak yang ada di baju, la tujawizu, yang tidak melewati, artinya tidak perlu semua baju ini dicuci, mahalla hululi mujibiha, tempat yang didiami oleh si mujib, yaitu kotoran cecak di sini, al-khobath masalahnya. Jadi tidak perlu ke area yang lain, cukup
cukup fokus di area yang terkena kotoran. Kemudian ada juga hukmiyah, yaitu ma tujawizu mazukir, yang melewati. Misalnya di suatu hari yang lain Khalid ketemu sama Zaid. Ed mau kemana? Mau ke masjid ya, mau sholat maghrib ya. Udah wudu belum Ed? Kata Khalid. Zaid menjawab belum ya. Bukannya tadi asar sudah sholat? Ya, tadi jam 5 sore saya kentut. Nah, jadi kalau mau sholat maghrib saya harus wudu lagi, Lid. Nah, ini bicara tentang mujib. Mujib ini adalah kentut. Yang kentut itu adalah lubang belakangnya si Zaid. Tapi yang dibasuh itu kepala, wajah, tangan, kaki, telinga, dan seterusnya ya. Dalam pelaksanaan wudhu. Itu namanya ma tujawiz, melewati. Jadi yang dicuci ini bukan lubang belakangnya si Zaid yang sudah kentut tadi. Jadi tujawiz. Jadi jika ada yang menanyakan kenapa yang kentut itu adalah dubur, lubang belakang, tapi yang dicuci adalah muka, maka jawabannya adalah ini masuk kategori toharoh hukmiyah. Jadi sifatnya abstrak hadas itu, sehingga agak berat, sehingga ada anggota lain yang perlu dicuci ya. Kita lanjutkan ke fal ula. Maka adapun toharoh yang pertama yaitu hiya, adapun al ula yaitu ma tadi ya, proses mencuci kotoran cecak yang dilakukan oleh si Zaid. La tujawizu, yang tidak melewati apa ma mahalla, kepada tempat hululi, berdiamnya, mujibiha, yang mewajibkan itu toharoh atau ma ya. Ini ada kotoran cecak, jadi tidak melewati area yang ditempati oleh kotoran cecak tersebut ya. Jadi simpel, kagoslil khobasi, seperti mencuci najis. Kita ke tahqiq dulu di sini dari Syekh Abdul Razak An-Najm. Di sini 3, qauluhu mahalla hululi mujibiha. Al-mujib huwa al-khabas, yang menyebabkan najis itu adalah kotoran cecak. Wal mahal, dan adapun tempatnya, al-juz'u minal badan awit thawb, ada bagian dari badan atau pakaian. Di sini cerita Khalid dan Zaid, ada pakaian Zaid terkena kotoran cecak. Masalan, umpamanya contoh, alladzi halla, alladzi pakaian, halla yang bertempat fihi di dalam itu pakaian, apa dzalikal khobathu, itu kotoran cecak. Dan kagoslil khobas, seperti contoh mencuci najis ya. Ada tahqiq juga, qauluhu kagoslil khobas, ini alladzi huwa fi'lun. Sayyid Bakri mengikuti pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, bahwasanya taharah itu definisinya terbagi 2, ada kategori fi'lun dan ada kategori wasfun. Fi'lun ini adalah proses, sedangkan wasfun itu adalah hasil. Fi'lun itu disebutnya sebab, kemudian wasfun ini disebutnya musabab. Ketika tadi Zaid mencuci kotoran cecak di bajunya, dia cuci. Nah, itulah proses namanya mencuci, itu adalah fi'lun, pekerjaan, prosesnya. Kemudian sebab. Kemudian ada hasilnya, yaitu wasfun, bersihnya pakaian si Zaid ini sehingga boleh dipakai untuk sholat. Ini disebutnya hasil dan musabab. Ini Sayyid Bakri dan Syekh Zainuddin Al-Malibari ini lebih condong kepada bahwa toharoh itu adalah prosesnya, cara membersihkannya, cara menghilangkan hadas atau najis. Dan adapun hasilnya, nanti boleh melaksanakan sholat, bajunya pun boleh digunakan untuk sholat, itu namanya wasfun. Akan tetapi yang dimaksud toharoh, bersih,
atau suci di sini adalah hasil. Ini yang asli ya. Jadi makna asli. Jadi apa yang didefinisikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Sayyid Bakri yang menyatakan taharah itu adalah cara bersuci, prosesnya adalah termasuk majaz mursal min babi itlaqi sabab wa iradatil musabab. Jadi tujuannya sama ke arah taharah bimakna hasilnya, bolehnya melaksanakan sholat setelah hilang hadas, bolehnya baju digunakan untuk sholat ketika sudah suci dari najis. Itu maksud daripada ayat alladzi huwa fi'lun atau prosesnya. Wa ba'duhum, dan adapun sebagian fuqaha itu ja'alaha menjadikan siapa ba'duhum ha kepada itu taharah di sini mustarikatan kepada yang ishtirak, artinya join bainal fi'li, antara proses wama dan hasil yang sya'u yang muncul ya apa itu ma'anhu daripada fi'lun. Fatakunu maka adalah apa taharah yaitu hakikatan makna hakiki fihima atau definisi hakiki fihima di dalam itu fi'lun wama yansya'u anhu, fi'lun dan hasilnya ya. Tetapi sebagian ulama menyatakan taharah itu adalah makna hakiki, bukan makna majazi, baik dalam segi fi'lun maupun wasfun. Jadi di sini taharah ada 3 ta'rifat ya, definisi, di mana fuqaha menyatakan makna hakiki adalah ini hasilnya. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Sayyid Bakri menyatakan taharah itu adalah proses. Tapi ada sebagian fuqaha juga menyatakan ini makna hakiki di kedua makna ini, baik proses maupun hasil, tetap keduanya adalah makna hakiki yang selaras dengan tujuan daripada taharah. Kita lanjutkan wasaniyatu, dan adapun yang kedua yaitu taharah hukmiyah, yaitu ia adapun saniyah yaitu ma setiap wudu tadi ya. Zaid jam 5 sore kentut mau sholat maghrib ya wudu dulu. Tujawizu yang melewati apa ma kepada anggota badan dzukira yang telah diceritakan apa ma kalau wudu seperti wudu. Jadi wudu ini meskipun mujibnya penyebabnya adalah dubur ya, lubang belakang karena kentut, tapi tujawiz dia merambat jadi ke area lain, cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki dan seterusnya. Fa innahu maka sesungguhnya wudu yaitu yujawizu melewati apa wudu al mahalla kepada tempat, alladzi tempat, al mahalla di sini adalah dubur ya, lubang belakang, huwa yang alladzi tempat, halla yang bertempat fihi di dalam mahal siapa al mujib ya, penyebab yaitu kentut ya. Wa adapun mujib yaitu khuruju syai'in keluarnya angin, masalan min ahadis sabila ini dari salah satu 2 lubang, yaitu lubang dubur, lubang belakang. Di sini ada tahqiq kembali dari Syekh Abdul Razak, ada 4. Qauluhu min ahadis sabilain masalan, ini contohnya ya. Idza yaqtasir ala wasli dzalikal mahal ya, tapi jadi bukan sebatas dicuci itu lubang duburnya, tapi bal wajaba al-a'dha al-ma'rufah, tapi yang dicuci itu adalah anggota wudu yang sudah kita ketahui. Selanjutnya adalah walaha wasailu arba'un wa maqasidu kadzalik. Walaha dan yaitu tetap bagi taharah wasailu adapun perantara arba'un yang jumlahnya ada 4, wa maqasidu dan ada tujuan-tujuan. Jadi ada perantara-perantara dan ada tujuan-tujuan, kadzalika yang tetap seperti itu ada arba'. Kita tulis seperti ini. Taharah itu ada wasail dan ada maqasid. Wasail ini diantaranya adalah alma, air, kemudian turab, kemudian ada al-hajar, batu ya. Kemudian ada ad-dabir,
proses menyamak. Jadi ada 4, 1 al-ma, 2 at-turab, 3 al-hajar, 4 ad-dabik. Maqasidnya juga sama, ada 4. Maqasidnya adalah al-wudu, kemudian al-ghuslu, mandi besar, kemudian ada at-tayamum, dan ada izalatun najasah. Jadi ada 4. Pertama wudu, kedua mandi besar, ketiga tayamum, dan keempat izalatun najasah. Yang paling fleksibel penggunaannya di sini adalah air, karena dia bisa untuk wudu, bisa untuk mandi junub, bisa untuk mencuci najis. Kemudian turab, ini khusus untuk tayamum. Kemudian ada hajar, ini khusus untuk istinja ya, izalatun najasah. Buang air kecil, buang air besar, misalnya toilet, disediakan tisu ya di hotel-hotel misalnya, itu masuk kategori hajar untuk cebok ya. Dan yang keempat ini adalah ad-dabik. Dabik ini khusus untuk izalatun najasah. Kita bacakan lanjut. Fal ula, maka adapun yang pertama yaitu wasail, yaitu al-ma'u untuk kategori air ya, fungsinya untuk 3, wudu, guslu, mandi junub, dan izalatun najasah, wa turabu, dan debu atau tanah untuk tayamum, wal hajaru, dan batu untuk istinja atau cebok, batu, tisu, daun, dan seterusnya. Wadabik, dan cara menyamak, yaitu untuk kulit ya, kerajinan kulit supaya bisa dimanfaatkan. Wathaniyatu, dan adapun yang kedua yaitu maqasid, yaitu al-wudu, adalah wudu untuk raf'il hadatsil akbar, wal ghuslu, dan mandi besar untuk raf'il hadatsil akbar ya, ini wudu untuk hadatsil asghar, ghuslu untuk hadatsil akbar. Wat tayamum, dan tayamum bisa untuk hadatsil asghar dan bisa untuk hadatsil akbar. Wa izalatun najasa, dan untuk yang keempat adalah menghilangkan najis, baik itu najis mukhaffafah, mutawassithah, maupun mughalladhah. Wa amal awani, dan adapun awani membahas tentang wadah emas, perak, wal ijtihadu, dan ada ijtihad ya. Ini bagian yang ketiga, namanya wasailul wasail, al-awani, kemudian al-ijtihad. Awani ini cabang masalah dari masalah air, yaitu wadah penyimpanan air, tidak boleh dari emas dan perak. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad juga termasuk cabang dari penggunaan air untuk taharah. Misalnya Khalid ngasih chat ke Zaid, itu ada 2 ember ya di dapur. Saya melihat tadi pagi dikencingin kucing salah satunya, cuman saya nggak tahu ya mana yang dikencingin di antara 2 ember ini. Nah nanti kamu kalau mau wudu, dicek dulu mana yang bau, itu jangan dipakai. Itu yang dikencingin oleh kucing, itu namanya ijtihad, penelitian. Maka di sini wasailul masail, jika diucapkan masuk kategori wasail, itu termasuk majaz mursal ya. Majaz mursal min babi itlaqi wasail, min babi itlaqi wasail tahap kedua, wa iradati masail tahap wasail tahap 1 ya. Makanya di sini wa amal awani wal ijtihad fahuma, maka adapun awani wal ijtihad itu min wasailil wasail, termasuk dari perantaranya perantara. Fa itlaqul masilati, maka adapun mengucapkan wasilah tahap 1 alaihima, atas itu awani wal ijtihad, majazun adalah majaz, karena awani wal ijtihad itu masuk kategori wasail level 2 ya, artinya wasailul wasail. Jadi utliqa wasailul wasail ya, alladzi huwa utliqal awani wal ijtihad alladzi huwa bihil wasilah tahap 1, wa urida bihuna wasailul wasail tahap 2 ya, min babil ala sabilil majazim mursal tentunya. Kemudian qauluhu wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.